semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, adik-adik maupun Kak Olive di sini masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan untuk kita melakukan segala aktivitasnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita persiapkan diri kita untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPB Pengharapan Cibinong by online. Walaupun dengan online, tapi biarlah ini tetap menjadikan semangat untuk kita semua untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum memulai ibadah, Kak Olive mau menghimbau lagi kepada adik-adik semua untuk mempersiapkan diri kalian. Apa aja? Yang pertama, kalian diharapkan untuk mengenakan pakaian yang rapi seperti untuk beribadah. Kemudian yang kedua, jangan lupa Alkitab kalian serta pundi persembahan kalian. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa, suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-songan saja penuh sendiri, Yesuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Untuk itu adik-adik semua tetap berdiri jika memungkinkan. Dan marilah kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita melalui KFM nomor 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur oleh-Nya. Puji kebajikan-Nya, lengkap karunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Tuhan seluruh dunia berisi karya-Mu. Mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Rempah yang indah di kebun, sentilan di batu. Lembu langit pun mendung dan topan menderu. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu yang sudah Engkau boleh nyatakan di hari ini. Ketika Tuhan saat ini kami sebagian daripada anak-anak-Mu datang Tuhan untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPB Pengharapan Cibinong secara online. Ya Allah Bapa yang bertata surgawi, dalam keterbatasan kami untuk beribadah Tuhan, namun kami mau dan dapat menyempatkan diri kami untuk beribadah. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu ini tidak mudah, namun Tuhan, Engkau Allah Bapa yang memampukan kami, memudahkan kami untuk dapat beribadah bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau turut campur tangan, ambil bagian di dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berikan kelancaran Tuhan, Engkau yang berperkara dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Mari buka Alkitab adik-adik semua. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah, mari kita membacanya secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagia Orang Saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Sebelum membaca firman, kita akan mengangkat pujian dari KMM nomor 145. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Shalom adik-adik terkasih, senang sekali Kak Ica bisa menyapa kalian kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Pengharapan Cibinong. Walaupun saat ini kita masih dalam era pandemi COVID-19, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa bersekutu dan memuji nama Tuhan. Pokoknya sukacita kita tidak boleh hilang ya adik-adik. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, terlebih lagi siapkan hati dan pikiran kalian untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk tetap bisa bersekutu, memuji dan besarkan nama Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima. Kita mau baca ayat yang ke-26 sampai dengan ke-33. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33 yang akan dibacakan oleh salah satu teman kalian. Pembacaan kitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami adalah Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, beberapa waktu lalu kita bersama-sama sudah mengingat rayakan Hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah berkorban demi dosa-dosa kita. Kalau yang lagi viral nih adik-adik, Wen Pamungkas said, kalau makan sendiri gak mau sampai ke tulang-tulangnya, tapi kalau sama kamu mau sampai ke tulang-tulangnya. Tapi Pamungkas kalah romantis. When Jesus said, tubuh dan darahku kuberikan kepadamu. Dan gak sampai di situ ya adik-adik. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan Dia memberi kemenangan yang sejati buat kita semua. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menurunkan Roh Kudus. Dia tidak meninggalkan kita, tapi mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur untuk menolong kita agar kita tidak takut dalam menghadapi apapun di dunia ini. Bicara soal takut adik-adik, perasaan takut sering kali dialami oleh setiap orang yang sedang menghadapi masalah. Apalagi masalah yang dihadapi itu ada ganjaran atau punishment atau sebuah hukuman yang besar yang akan diterimanya. Dan pada saat itu, enggak sedikit dari mereka memilih untuk mencari aman, yaitu dengan menghalalkan segala cara, melakukan ketidakbenaran atau kesalahan daripada melakukan yang benar. Untuk apa? Untuk menghindari ganjaran dan hukuman yang akan mereka terima. Tapi adik-adik, itu tidak berlaku bagi para rasul, seperti ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Sekalipun Roh Kudus telah dicurahkan ke atas para rasul, bukan berarti mereka terhindar atau terbebas dari berbagai masalah dan tekanan adik-adik. Justru sebaliknya, masalah dan tekanan itu datang silih berganti. Dan salah satunya, masalah yang menjadi masalah dan tantangan mereka adalah ketika mereka diperhadapkan di depan Mahkamah Agama untuk mempertanggungjawabkan Injil yang mereka beritakan di ayat 27 dan 28 yang tadi kita baca. Sedikit informasi adik-adik, Mahkamah Agama itu
pada saat itu adalah lembaga tertinggi di agama Yahudi. Tugas mereka seperti hakim ya, mengadili sekelompok orang-orang yang pada saat itu tidak patuh pada aturan-aturan yang mereka buat, yang mereka sudah susun. Itu tugasnya Mahkamah Agama pada saat itu. Nah, mereka melarang rasul-rasul itu mengajar dalam nama Yesus Kristus. Tapi itu tidak membuat para rasul menjadi takut, karena mereka tahu Roh Kudus yang dicurahkan ke atas mereka juga memberikan mereka kekuatan dan keberanian yang luar biasa kepada mereka. Dan inilah yang menjadi alasan Tuhan memilih para rasul yang dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan, yaitu untuk meneruskan karya pendamaian Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dengan bersaksi serta memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus yang dimulai dengan kesaksian tentang turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus, yaitu para rasul-rasul di hari Pentakosta yang bulan yang akan datang yang akan kita peringati bersama juga ya adik-adik ya. Dan oleh keberanian yang dimiliki oleh para rasul yang berasal dari Roh Kudus itu pula yang membuat para rasul termasuk Rasul Petrus mereka berani berdiri di hadapan Mahkamah Agama. Dan mereka menjawab di ayat 29 yang tadi kita baca. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, keberanian mereka itu bukan tidak memiliki resiko yang sangat tinggi ya adik-adik. Resikonya sangat tinggi, yaitu mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, penangkapan mereka ini dilatar belakangi karena perasaan imam-imam besar dan para pengikutnya yang iri hati. Karena mereka merasa anggota Mahkamah Agama ini merasa popularitas mereka menurun. Banyak pengikut mereka yang berpaling. Di pasal 5 ayat 17 kita bisa baca tadi. Karena mereka melihat begitu banyak orang terpesona, bahkan terkagum-kagum dengan pemberitaan ajaran Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena ketaatan mereka, Allah menyelamatkan mereka. Allah melepaskan mereka dari dalam penjara dengan caranya yang ajaib. Allah memakai siapa? Allah memakai seorang yang bernama Gamaliel. Siapa itu Gamaliel? Gamaliel adalah seorang Farisi dari dalam anggota Mahkamah Agama itu juga. Dia adalah seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak pada saat itu. Untuk apa adik-adik? Untuk membujuk. Pada saat itu Gamaliel membujuk anggota Mahkamah Agama agar mereka mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh keputusan mereka untuk menghukum para rasul tersebut. Bahkan Gamaliel berkata bahwa tujuan dan maksud yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tapi tujuan dan maksud para rasul itu adalah berasal dari Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa mampu mematikan api pergerakan dari Allah. Itu yang dikatakan Gamaliel. Sungguh luar biasa cara Allah yang bekerja pada para rasul ya adik-adik ya. Dan semua itu terjadi karena para rasul taat untuk mengutamakan Allah di atas segalanya. Mereka tidak takut, mereka percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun dan menolong mereka. Adik-adik, dari kisah para rasul tadi kita mau belajar soal ketaatan. Ketaatan mengutamakan Allah di atas segalanya. Lalu di dalam kehidupan kalian nih saat ini, contohnya seperti saat ini ya, kalian masih mengikuti pelajaran secara daring. Lalu apa yang membuat kalian harus taat? Yaitu taat untuk tidak menyontek. Karena situasi ketika kalian belajar daring di rumah, pasti banyak peluang, banyak kesempatan untuk menyontek. Tapi sebagai anak-anak yang taat, kalian tidak mengambil bagian untuk menyontek. Lalu pasti kalian rasakan malas. Nah, selain masalah teknis ya, ketika kalian belajar daring, masalah teknis yang kalian hadapi pasti misalnya kuota, wifi, atau medianya seperti laptop dan handphone. Ini juga mental kalian ketika belajar daring.
yaitu kemalasan. Kemalasan pasti timbul ketika kalian belajar daring, karena situasinya di rumah. Kalian bisa melihat orang-orang di rumah yang santai-santai saja, padahal kalian harus belajar gitu. Nah, ini taat untuk tidak malas. Lalu yang selanjutnya, taat untuk tetap berprestasi dan mendapatkan nilai-nilai yang baik walau belajar secara online itu membosankan. Pasti adik-adik ya, situasi ini sudah masuk tahun kedua di era pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari rumah, kita harus melakukan segala sesuatunya dari rumah. Orang tua atau kakak-kakak yang masih bekerja juga bekerjanya dari rumah, dan itu pasti membuat kita bosan. Dari Kisah Para Rasul kita belajar untuk taat melakukan semua itu, tidak menyontek, tidak malas, taat untuk tetap berprestasi dan mendapatkan nilai yang baik walau belajar secara online membosankan. Begitu juga ketika kita beribadah secara online. Nah, ini yang sama seperti kita belajar online. Pasti kita mengalami hambatan-hambatan itu. Bosan, malas, tapi apa adik-adik? Kita harus bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tetap bersekutu, memuji dan besarkan nama Tuhan lewat ibadah hari Minggu yang kalian lakukan sampai saat ini, khususnya ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Jangan jemu-jemu untuk melakukan ibadah kalian ya adik-adik. Kita harus taat untuk terus beribadah. Juga saat teduh teruna yang dikirimkan oleh kakak-kakaknya setiap hari. Nah, ini juga yang harus kalian taat melakukannya. Walaupun kakak-kakaknya tidak bisa memonitoring apakah kalian mendengarkan renungan saat teduh yang dikirimkan atau tidak. Tapi ketika kakak-kakaknya taat untuk terus mengirimkan renungan saat teduh setiap pagi, bagian adik-adik adalah melakukan saat teduh. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan lagi, taat ketika kita bersosial media. Nah, ini nih yang menjadi perhatian khusus untuk kalian semua. Ya, saat ini di era pandemi COVID-19 ini, sosial media udah menjadi alat yang sangat-sangat diutamakan oleh banyak orang. Ya, untuk menghibur diri sendiri karena sudah harus di rumah saja, ya, seperti saat ini yang sedang sering digunakan yaitu aplikasi Instagram dan TikTok. Ya, mendadak banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi selebgram, lalu ada tiktokers, ada vlogger, youtuber ya. Sebagian dari mereka memang mencari penghasilan di situ. Tapi ada juga yang mempergunakan itu untuk menghibur diri. Tapi adik-adik harus hati-hati di sini dalam bersosial media. Karena kalau kalian perhatikan khususnya di aplikasi TikTok, nggak sedikit hal-hal negatif ada di sana. Ya, kalau kakak perhatikan, tidak sedikit dari TikTok itu yang senang sekali mengumbar aib orang, senang sekali menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, walaupun diiringi dengan musik-musik yang enak, mungkin dengan gayanya sebagai tiktokers itu menghibur, tapi ada nilai yang sangat-sangat tidak baik di situ, yaitu mengumbar aib orang, menjatuhkan orang lain. Itu sangat-sangat tidak baik ya adik-adik ya. Anak Tuhan harus punya nilai. Nggak apa-apa kalian bersosial media, tidak ada yang larang. Selama semua itu kalian lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kalian anggap kuno atau ketinggalan zaman. Selalu pertimbangkan seperti ini adik-adik ketika kalian ingin bersosial media. Apa yang saya lakukan atau katakan di sosial media itu apakah menjadi berkat buat orang lain atau tidak, atau malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Kalian boleh kok bersosial media dan boleh pajang apa saja yang ada di sana, boleh dan sah-sah saja selama semua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik sebagai penutup, satu kesempatan yang harus kalian ambil di masa remaja dan masa muda kalian saat ini adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyukakan hati Tuhan.
Mau seganteng apapun, mau secantik apapun, mau sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup kalian akan sia-sia adik-adik. Ya, mau sekaya apapun orang tua kita, tanpa kita bisa menyukakan hati Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Kesempatan hidup kalian janganlah kalian pergunakan hanya untuk bernafas atau mengikuti keinginan kalian saja, mengikuti suka-suka kalian. Tapi mari adik-adik, pergunakan masa remaja dan masa muda kalian untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Karena tidak ada prestasi yang paling tinggi selain dikenal sama Tuhan suatu saat nanti. Tapi ingat adik-adik, untuk dikenal sama Tuhan suatu saat nanti, kita harus dikenal Tuhan dari hari ini. Dikenal karena apa? Kita dikenal karena ketaatan-ketaatan kita untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat pujian dari KMM nomor 152, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Tak setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah janji yang mulia menjawab, kami garangkan orang bagimu. Jangan semboyan, jangan biarkan hidup serunai dan maju terus. Jangan semboyan, jangan biarkan Yesus Raja serta penebus. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Kaulah Allah dalam hidup kami, yang menjadi perlindungan dan menjadi keamanan bagi kami. Nama pertama yang kami panggil dalam kesukaan dan kesukaran kami. Engkau yang tak pernah mengecewakan kami, yang mengatasi segala macam perkara dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan membuktikan dalam hidup kami bahwa tidak ada pribadi lain yang sanggup melepaskan kami dari segala yang jahat, mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun, selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kami boleh menjadi kitab terbuka yang mudah dibaca oleh semua orang, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi sesama kami, bangsa dan negara kami, bahkan bagi seisi dunia ini, agar semua dapat melihat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan ketika bencana-bencana hebat melanda negeri kami. Jika tangan kami kurang panjang untuk memberikan bantuan langsung, biarlah seru doa kami ini menjamah saudara-saudara kekasih kami yang menjadi korban bencana yang ada di belahan kota-kota di Nusa Tenggara Timur, di Malang, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia yang saat ini sedang dilanda bencana. Biarlah doa-doa kami juga menjamah para pemerintah bangsa ini, dari yang tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakilnya dan para menteri-menterinya, hingga pemerintahan yang ada di belahan kota-kota besar hingga yang terpencil, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, khususnya dalam menanggulangi akibat bencana yang terjadi. Dalam seru doa ini kami pun mau bersyukur untuk program vaksinasi yang sudah dan sedang berjalan. Biarlah vaksin yang sudah diterima oleh masyarakat boleh membawa dampak yang positif bagi kesehatan kami dalam mencegah atau memperkecil terpaparnya penularan COVID-19 yang hingga kini masih mewabah. Penuhi kami Tuhan dengan roh hikmat-Mu untuk tetap menjaga diri dengan taat, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di tengah-tengah aktivitas yang harus tetap kami lakukan di luar rumah dan bertemu dengan orang banyak. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang melindungi kami dalam ketidakmampuan kami. Tuhan Yesus, tolong jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, khususnya kakak terkasih kami KIB. Berkati proses penyembuhan KIB di dalam penanganan para medis,
agar KIB tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mungkin sempat membuat hatinya getir. Kami percaya KIB sudah Kau sembuhkan. Tuhan Yesus juga menguatkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan saat ini. Bangkitkanlah iman percaya serta semangat mereka yang saat ini sedang berputus asa. Serta berikanlah jalan keluar serta pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang saat ini sedang dalam masalah dan pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon, dengarkanlah doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sadar kebal, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami anak-anak-Mu sudah dapat memberikan persembahan pada saat ini. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang boleh kami berikan saat ini, itu semuanya asal daripada-Mu saja Bapa. Untuk itu Tuhan, berkati apa yang sudah boleh kami berikan saat ini. Biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kami boleh menopang pelayanan-Mu Tuhan Yesus, terlebih untuk pelayanan di Gereja GPIB Pengharapan Cibinong. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa yang di surga. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, Kolif undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan yang kalian sudah dengar hari ini. Mari kita angkat pujian dari KMM nomor 163, Bagimu Damai Sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Hai Shalom.
Adik-adik, kembalilah ke dalam kehidupan kalian masing-masing sehari-hari. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kalian menjadi bijak di masa depan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Terima kasih diucapkan kepada Kak Ica atas pelayanannya pada hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Dan tak lupa kami para pengurus dan pelayan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah menyiapkan waktu kalian, menyiapkan kuota kalian untuk datang beribadah memuji Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Adik-adik, jangan lupa ya, tiap hari Minggu selalu mendengarkan ibadah hari Minggu yang dibawakan secara online. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kerumunan. Dan yang kelima, menjaga mobilitas dan interaksi. Oke adik-adik, biarlah mari sama-sama kita berantas, kita putuskan rantai COVID di Indonesia. Kalau bukan dari diri kita sendiri, lalu siapa? Oke, baiklah adik-adik, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi di minggu yang akan datang di dalam IHMPT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.